Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama saya Ihsan Septiadi. Hari ini spesial, kita akan mengundang seorang ratu ya, queen. Jadi yang akan hadir di hari ini adalah ratu dari Stephen. Ya, jadi apa itu Stephen? Nanti kita akan ngebahas ya, Stephen itu apa. Iya, ada Mas Yudi ya. Mas Yudi, kita akan sharing tentang Stephen hari ini langsung bersama Queen Stephen, yaitu Bila Jauda, insya Allah. Ngabuburit dengan tema-tema. Sebentar saya nulis dulu seperti biasa. Kenalan dengan Stephen with Queen Stephen. Nah, jadi ini ada Mas Yudi ya, yang kemarin sudah S2 ya, WSL 2 maksudnya. Sehat Mas Yudi, Kak Orina Wahyuni dan semua yang hadir ya. Sebentar saya nulis dulu. Bila Jauda, Nabila sih namanya ya. Nabila Jauda. Kita menunggu untuk Nabila hadir di sini. Mas Yudi kemarin juga udah Stephen ya, bareng sama kita di WSL 1. WSL 1 ya Mas Yudi ya? Kemarin kita ngambil WSL 1-nya di Jakarta. WSL 2 juga kita ke Jakarta. Dan hari ini, sore ini spesial, kita ditemani langsung sama Nabila Jauda, yang merupakan anak kandung dari founder Stephen itu sendiri. Tapi kita masih menunggu kehadiran Bila Jaudanya, masih belum ada. Nah, jadi Stephen itu apa sih Mas Yudi? Gue takut salah lagi nih, deg-degan. Sensing, thinking, insting ya? Enggak, sensing, thinking, intuiting, feeling, insting. Bener gak sih? Ya pokoknya itulah ya. Apa itu sensing, apa itu thinking, apa itu intuiting, feeling gitu, insting. Nanti teman-teman harus tahu, karena masing-masing kita itu punya apa ya, bakatnya atau punya bawaannya sendiri, mesin kecerdasannya sendiri. Nah, saya sendiri adalah seorang feeling extrovert. Nah, iya, sudah nyusul WSL 2 online juara. Wah, gila Mas Yudi. WSL 1 juara 1, WSL 2 juara 1 lagi. Mantap, bangga ya. Ada juga Kang Yogi Rahmantio. Salam Kang Yogi. Hamidan. Sebentar, ini kuenya kemana ya? Tadi barusan kontak sih, tadi ngabarin untuk nge-reminder. Queen kita udah mulai. Sebentar ya, Queen. Hayu. Saya manggilnya Queen ya. Memang dia adalah Queen Stephen, jadi saya memanggilnya Queen gitu. Nah, itu penting loh teman-teman untuk kita tahu Stephen. Ya, di sini ada Kang Yudi. Kang Yudi juga boleh sambil share pengalamannya selama ikut Stephen dan before after gitu. Before after, sebelum dan sesudah kenal Stephen gitu. Kang Yudi WSL 1 dan WSL 2 kan ya. Boleh share juga. Kalau saya pribadi, saya finally tahu bahwa saya seorang feeling extrovert. Dan salah satu cirinya, saya kalau kata Miss Hidai ini kebetulan bibi gitu ya, tante. Jadi kata Miss Hidai, Ihsan tuh nggak bisa berhenti ngomong gitu. Ya ternyata anak feeling extrovert. Oh iya, Queennya sudah bergabung. Iya, halo Queen. Kita langsung saja. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol santai, prolog santai. Queen, kita langsung coba hubungkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini jadi satu amal jariah untuk kita. Kita berbagi ilmu dan jadi ilmu jariah juga insya Allah. Assalamualaikum Queen. Waalaikumsalam. Ini spesial banget loh ditemenin sama kamu. Aku manggilnya apa ya? Queen, Jauda, Bila? Nabila aja, Nabila. Oh, Nabila. Soalnya biasa di chat itu manggilnya Queen mulu gitu. Oke. Aku. Tapi kayaknya enakan manggilnya Queen deh ya, nggak apa-apa lah ya. Ya, terserah sih, boleh aja.
Ngapain nanya tadi ya? Finally panggilnya tetap Queen. Biar teman-teman juga tahu bahwa Nabila ini adalah kalau di Steven itu jadi Queen Stevennya, Ratu Stevennya gitu. Nanti tadi kita udah prolog dulu sebentar ya tentang betapa pentingnya Steven. Kita akan bahas juga di hari ini gitu. Atau kenapa sih harus Steven gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sana, Nabila kita mau kenalan dulu dong. Maksudnya kan mungkin sebagian gitu ya belum kenal sama Nabila gitu ya. Jadi kenalin dulu dong dirimu, siapa sih? Ya, Kamu ini bisa. siapa? Siapa ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Makasih yang udah ikut live. Iya. Nama lengkap aku sebenarnya Nabila Jauda. Biasa dipanggil Bila sih sebetulnya sama teman-teman, sama orang keluarga Steven juga biasanya manggil aku Bila, Teh Bila. Alhamdulillah sekarang ini aku di Steven itu sebetulnya menjabat sebagai direktur Steven Business gitu. Oh. Jadi di bagian apa sih kayak perbisnisan Steven lah. Jadi kayak misalnya untuk promotor, untuk cabang-cabang itu bisa kontak ke aku dan tim gitu. Gitu. Steven Business. Jadi Di Steven Business. Jadi kalau yang mau belajar tentang Steven Business langsung bisa ke Bila. Sebelum ke Steven Business itu ada tahapan-tahapan dulu nggak sih? Harus ikut WSL 1 dulu misal atau WSL 2 gitu atau gimana? Ada. Jadi kayak kalau misalnya mau jadi promotor itu kan dia harus terlisensi. Jadi kalau Iya. tahap lisensinya itu biasanya melewati WSL 1, WSL 2. Nah, habis itu setelah WSL 2 dia lulus sudah bisa jadi promotor, tinggal beli ID-nya aja gitu. Tapi kalau untuk jadi cabang atau mau jadi trainer juga itu tahapannya beda lagi. Kalau jadi cabang nggak perlu ikut WSL 1, WSL 2 juga nggak masalah. Tapi kayak misalnya untuk jadi trainer ada juga stepnya kayak misalnya WSL 1, WSL 2, terus ada TFT-nya juga gitu. Itu juga bisa ikut nanti ke Institute ngubungin ke Miss Hidai. Siap. Ini lagi sibuk di Agnia masih nih. Kita Iya. lagi coba menginstall bagaimana Agnia itu nanti apa namanya? Kan dia akan punya pondok nih, Bila. Jadi Agnia itu ada pondok digital. Kita baru saja peletakan batu pertama gitu. Nah, jadi udah ngobrol juga sama ownernya langsung Bang EN, yang kebetulan Bang EN dan istrinya itu Kak Mirani Mauliza sama-sama sensing extrovert. Wow. Sama dong. Iya. Iya, sama-sama sensing extrovert gitu. Iya. Berdua itu agak luar biasa juga gitu ya. Tapi kalau bahasa Miss Hidai, halo Miss Hidai. Masya Allah. Ada Miss Hidai ini. Nah, ini tadi yang mau nanya-nanya tentang step-step jadi belajar Steven bisa sama Miss Hidai. Iya. Bentar deh. Ya, lanjut bang. Kita udah jauh banget loh ngomongin tentang WSL. Jangan-jangan iya, padahal awal belum paham juga nih Steven apa lagi kan. Iya, ini udah jauh banget gitu, ngomong udah WSL, udah TFT gitu ya. Steven sendiri itu apa gitu loh. Iya, apa? Bila Jadi Steven itu sebetulnya dia adalah konsep mengenali karakter seseorang gitu, melewati tes sidik jari gitu. Nanti kita tahu belahan otak dan lapisan otak kita yang dominan dan yang aktif yang mana gitu. Nah, dari situ kita jadi tahu nih, kayak misalnya aku aku lapisan aku otak dominan yang kiri bawah gitu kan. Nah, terus lapisan otak yang aktif itu yang mana gitu. Oh, berarti aku sensi. Jangan nggak punya otak gitu ya. Bahaya banget. Ya pokoknya gitu kan. Jadi karena kita tahu, jadi kan kita bisa tahu karakternya kan. Nah, sedangkan kan emang ada hadis yang mengatakan kenali dirimu dulu sebelum mengenali Tuhanmu gitu. Karena kan itu penting kan. Man arrafa nafsahu arrafa rabbahu. Barang siapa kenal dengan dirinya, maka dia kenal dengan Tuhannya. Mengenali Tuhannya. Iya, gitu. Nah, makanya Steven itu bentuk pengenalan diri ya, Steven ya. Pengenalan diri gitu. Nah, dari pengenalan diri nanti kan kita jadi bisa naik lagi kalau udah tahu diri kita, perkembangan cara mengembangkan diri kita yang terbaik dengan sesuai sama jalur kita tuh gimana gitu.
Oke, kepanjangan dari Steven. Steven itu kan singkatan, Nabila. Singkatan. Nah, Steven apa itu tuh? sebenarnya singkatan dari sensing, thinking, Sensing, intuiting, feeling. feeling, dan insting. Makanya jadi namanya Steven. Oke. Gitu. Dan yang satu itu khusus ditemukan oleh Ayahanda ya. Iya, sama Ayah Farid. Nah, jadi kalau yang Nah, insting ini original Steven. oke, itu Gitu. belum apa-apa udah langsung ada yang nanya loh dari Novita. Gimana cara ikutan Steven? Nah, itu boleh tuh langsung di follow up tuh nanti tuh ada adminnya mungkin. Lala ada lagi adminnya. Iya boleh mau ikut Steven sebenarnya gampang sih, lebih enak kalau mau ikut kayak pelajaran tentang Steven, tahu tentang Steven itu lebih enak langsung ke Steven Institute ya, jadi belajarnya langsung gitu dari sama master trainer Steven di situ. Oke, yang aku sambil nyatet ya, yang mau belajar Steven langsung kemana Steven tadi? Institute aja, ke Steven Institute. Oke, Steven Institute. Nah ini Mm-mm. untuk yang nanya ya tadi ya Institute. Mm-mm. Bener nggak sih tulisannya? Kalau salah benerin ya. Institute bener ya? Iya benar-benar Steven Bener ya. Institute. Nah untuk tadi yang nanya siapa Novita ya, Novita Alfajirin gimana cara ikutan Steven itu udah dijawab di kolom komentar. Sama di atas tadi itu ada yang ngasih testimoni dari Mas Mhm. Yudi, ini udah WSL 2 yang dia juara satu di Mhm. WSL 1 dan juara satu lagi di WSL 2 ini Mas Yudi nih. Wih, hebat banget. Keren, Mas Yudi. Dia bilang, Alhamdulillah banyak banget manfaat ikut Steven, terutama saat memperlakukan dan memahami orang lain, istri dan anak. Hmm. Hubungan jadi lebih baik dan bahagia. Ya, benar banget, benar banget. Emang kerasa Uh, banget sih. iya, Kerasa banget. kasih contoh dong, contoh kayak dirimu itu apa? Sensing. Aku sensing extrovert. Coba dikasih, jadi real studi case-nya. Seorang sensing extrovert itu seperti apa gitu loh. uh, Sensing extrovert itu gimana ya? Sensing extrovert itu kan sensing tuh yang jelas intinya dia orangnya apa? Dia nggak neko-neko ya, maksudnya kayak yang tampak banget gitu. Jadi kayak misalnya terus kayak misalnya apa sih? Dia sesuai sama panca indera banget gitu. Jadi yang terlihat, yang terasa, yang terdengar gitu. Jadi kayak misalnya ada orang juga ngomong apa sih namanya? Gue tuh gini 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 loh gitu kan. Nah, terus habis itu pasti aku jawabannya tuh kayak masa buktinya mana? Jadi kayak selalu harus ada buktinya gitu kan. Nah, terus Termasuk orangnya cinta juga gitu. iya dong, iya dong. Kalau kayak ngomongin cinta juga buktinya mana gitu, buktiin dong kalau lu cinta sama gue tuh kayak apa sih buktinya gitu. Kayak gitu kan. Nah, orang sensi tuh kayak gitu. Nah, maksudnya kayak setiap kayak ngomongin cinta nih ya, kayak ngomongin cinta ini juga per masing-masing mesin kecerdasan beda-beda. Jadi kayak sensing kayak gimana, thinking kayak gimana, intuiting gimana gitu, feeling gimana kan beda-beda semua gitu. Nah, Hmm. ya tadi kalau sensing lebih kayak gitu gitu. Terus orangnya seneng yang detail, nggak bisa diem gitu kan. Nah, cuman bedanya kalau sensing introvert kayak Misida itu dia misalnya nggak bisa diemnya tuh senengnya belajar atau ngapain. Nah, kalau sensing extrovert senengnya lebih yang ke have fun, yang senang-senang. Jadi kayak ngelakuin sesuatu juga sambil main atau apa gitu. Jadi kayak belajar tuh dibuat sambil main atau gimana gitu. Nah, itu panjang sih ceritanya. Bisa bisa satu seminar ya, 2 jam ya. Bisa satu seminar, iya benar. Iya iya iya. Oke, tadi kan ngomongin cinta. Aku tuh sempet apa kayak stalking beberapa postingannya Nabila. Itu kok Mm-mm. ini banget ya, apa bisa romantis banget ya ternyata orang sensing ya. Oh, bisa dong. Tapi romantisnya harus realistis. Cie. Romantisnya Oke, gitu ya. gitu. By the Mm-mm. by the way, Nabila udah menikah? Sudah, sudah. Sudah, Udah nikah. anaknya udah mau 3. Mm-mm. Oke, padahal masih muda banget ya. Jadi waktu nikah usia berapa Nabila? Waktu nikah itu umurnya 18 tahun kurang 3 hari. Wow, muda Gitu. banget. Iya, masih muda banget. Itu kayak orang tuh baru lulus SMA terus udah nikah gitu.
Kamu lagi kuliah waktu itu 18 tahun. Enggak. Aku kan emang dulu nggak SMA kan. Aku homeschooling di rumah Quran Stephen. Jadi makanya setelah umur 17 itu ayah bilang, Nabila kamu tahun depan udah umur 18 nih gitu kan. Udah siap nikah belum? Karena aku emang dari SMP udah pengen nikah muda, jadi kayak oh iya udah gitu loh. Oh ya udah boleh gitu. Oh gitu. Gitu. Waktu itu udah kenal tuh sama calon atau belum? Gimana? Waktu itu udah kenal sama calon, sama yang jadi sekarang jadi suami atau belum, dalam artian jadi ta'aruf lagi atau gimana waktu itu? Proses sampai akhirnya Iya, menikah nah udah. waktu itu sebetulnya waktu umur 17 tahun tuh aku kayak gimana ya, jadi maksudnya kayak pasti kasih tahu sama ayah kamu tahun depan nikah gitu kan. Nah itu tuh baru dikasih tahu ini loh ada beberapa calon gitu kan, gini gitu kan. Nah habis itu aku ngeliat yang kira-kira cocok sama aku, dan kebetulan suami itu dia orang thinking introvert. Jadi kalau di Steven itu kan sensing mendukung thinking kan, jadi itu kalau dimasukin ke score of spouse itu yang paling tinggi. Jadi aku kayak kayaknya yang ini lebih cocok deh, dan dia juga masih sama-sama muda, jadi ngobrolnya tuh kalau sama aku nggak terlalu jauh gitu kan, jadi masih Mhm. sama-sama nyambung gitu, jadi aku ngerasa oh cocoknya sama yang ini gitu. Oke. Dan sebenarnya dia juga aku udah kenal kenal sama dia lama, cuman saya tahu dia lama cuman belum kenal gitu. Jadi setelah yang umur 17 tahun itu dikasih tahu sama ayah, baru deh abis itu taruh beneran Dan gitu. langsung ya menikah. Sekarang sudah punya anak, Iya, 2 mau 3. mau 3. Itu Mau cepet 3. banget loh, serius. Iya, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Biar ngalahin itu nggak sih, Gen Halilintar 11. Iya benar, ngalahin Halilintar ya. Jadi nanti ada Iya, saingnya iya. nih. Kenalkan, Iya. saya Nabila, pesaing terberat dari Bu Geni Faruk Halilintar. Ada. Temenan Iya. sama siapa? Sohwah Halilintar ya? Iya, Sohwa itu dulu teman aku waktu di Malaysia. Dia kan dulu sempat di Malaysia kan, sekolah di Malaysia 3 tahunan. Nah, itu pas SD itu temenan sama aku sekelas kebetulan. Hmm, Tuh. itu ada nanya tuh, Nabila anaknya ayah Farid Poniman ya? Bukan pakai P, Iya, pakai F. pakai F ya. Dan Farid pakai T, Poniman. pakai D. Farid. Aduh, logatnya Aduh, jangan dibawa ke tulisan dong. pakai Biasanya F, begitu sih ada. Iya, Farid. ada yang Farid. Jadi jadi ada nama Farid baru dong kalau kayak gitu. Aduh, salah ya. Bukan. Jadi ayah Farid Poniman. Iya. Oke Nabila, tadi Nabila tuh ngebahas sedikit tentang Stephen, bahwa Stephen tuh singkatan dari sensing, thinking gitu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, ini buat ke teman-teman ya yang kemungkinan besar juga rata-rata di menontonnya, aku beberapa ada yang lihat, sepertinya belum gitu, sepertinya belum ke Stephen. Kasih tahu dong alasan kenapa sih kita harus ikutan Stephen atau harus belajar Stephen. Selain tadi ya, selain Nah, kita kenal sama diri ya, selain kenal sama diri, ada sih alasan selain itu gitu. ya kan tadi yang disebutin alasannya salah satu yang utama kan karena apa namanya, untuk mengenali Tuhan itu kan mengenali diri sendiri kan gitu. Nah terus uh, pastinya yang kedua adalah kita jadi kenal sama diri kita sendiri, karena pasti setiap orang kayak percaya gitulah, kita beda orang tuh pasti beda 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 karakter gitu kan. Nah cuman Hmm. gimana, ada polanya nggak gitu kan, pas di Steve ini ada polanya kayak gimana, jadi nggak terlalu bingung gitu kan. Nggak dibilang beda bukan berarti setiap orangnya benar-benar beda aja gitu, nggak, kita tetap ada polanya. Kalau kayak misalnya ada orang yang emang dia senangnya sama uang, ada yang orang senangnya sama tahta, ada orang yang senangnya yang penting bahagia, yang kayak gitu-gitu. Nah itu kan Kayaknya beda. semua orang Nah suka uang. nggak juga. Nggak juga, kalau nanti dia disuruh milih, ayo mau apa namanya, mau hidup bahagia, tenang bahagia gitu, atau mau dapet uang gitu. Kalau orang insting pasti jawabnya mendingan gue bahagia aja daripada gue dapet duit gitu. Ada orang yang kayak gitu. Kalau 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 saya, kalau aku ya ditanya begitu, pilih Hmm. bahagia apa banyak duit? Dua-duanya gitu. Kalau suruh pilih salah satu, ayo kan nggak bisa kan. Gitu, karena kan pasti kita punya tujuan akhirnya kita kan kemana, ya nggak sih.
Nah, sama kayak misalnya Oke, selain oke. kita jadi kenal karakter diri, kan kita jadi kenal karakter apa namanya pasangan, terus karakter orang tua, karakter anak gitu, karakter apa kerabat-kerabat dekat. Jadi kita cara ngobrol sama mereka gitu kan, masuk ke merekanya jadi lebih mudah gitu. Nah, Kayak bilanya misalnya, agak loading ya. oke, Oke. udah. Nah, kayak gitu. Oke. Tadi Jadi, ulangin dikit dong, agak loading tadi Nabila. Nah, ini mm-mm. loading. Agak Jadi loading. selain kenal sama diri sendiri, kita kan jadi lebih mudah memahami karakter di sekitar kita, kayak misalnya orang tua, pasangan, anak gitu kan, ataupun kerabat-kerabat dekat kita gitu. Kalau misalnya kita tahu mereka karakternya seperti apa gitu. Jadi kayak apalagi kayak sekarang nih masa-masa pandemi gini kan, orang jadi di rumah semua gitu. Kalau kita nggak saling kenal satu sama lain, pusing juga kayak misalnya, oh orang tua ternyata senengnya gini loh gitu. Nah, terus kita ngelakuinnya B gitu. Ternyata orang tua sukanya A gitu kan berantem gitu kan. Nggak bisa kayak gitu. Sama kayak misalnya pasangan senengnya begini, terus kita ngelakuinnya gini gitu. Kita jadi nggak saling memahami kan akhirnya ribut doang gitu. Padahal kalau misalnya kita saling paham, hidup itu kan jadi lebih mudah kan, lebih enak gitu. Gitu. Maka Jadi menurut aku menarik penting sih. menarik dari quotes-nya Miss Hida ya di I Know You Hmm. Center itu kan dia bilang I know you because I love you. Hmm. Iya, Iya. gimana kita mau cinta sama seseorang kalau misalnya kita juga nggak kenal dia seperti apa kan? Atau dia tidak mau memahami gitu, nggak akan Tidak ada tuh, memahami. ya kan nggak akan ada juga kalau pasangan tidak ingin saling memahami atau tidak ingin saling mempelajari pasangannya, cuman mikir kamu harus ngertiin aku dong gitu ya. Iya, tapi dia juga tidak berusaha mengerti Iya, pasangannya gitu. Itu kan repot juga gitu. dia cuma pengen mau dimengerti tapi nggak mau mengertiin pasangannya, jadinya berantem. Maka itu yang jadi kayak banyak banget, bukan ya, lumayan ya untuk kasus broken home atau kasus divorce sendiri di Indonesia kan lumayan ya tinggi. Tinggi, lumayan tinggi ya. Itu kan berawal dari tidak memahami kan, tidak saling memahami. Gitu. Nah, terus kan selain itu kita jadi tahu kayak misalnya dari karakter itu kita jadi bisa mengembangkan kan kayak perkembangan diri. Jadi kayak misalnya cara belajar anak gitu kan, bagi yang sudah punya anak, menurut aku penting kayak misalnya aku punya anak intuiting kan beda jauh sama sensing gitu. Nah, terus itu cara pengembangannya gimana kan beda sensing sama intuiting gitu. Aku nggak bisa yang kayak kalau aku orangnya belajar nih teratur gitu kan, tiap hari rutin gini gitu kan. Anak nggak bisa kayak gitu kan, anak intuiting gitu. Kadang dia belajarnya sambil main sepeda, kadang dia belajarnya sambil mandi gitu ya, ada aja lah gitu, maksudnya beda-beda gitu kan. Gitu. Nah, kalau kita nggak tahu cara Oke. belajarnya orang, maksudnya cara belajar setiap karakter kan repot juga. Jadi kan jadi lebih mudah kalau misalnya kita tahu. Gitu. Aku punya anak dua-duanya intuiting loh. Iya, pasti nggak bisa diem sih. Ya, nggak bisa diam. Kemudian suka, aku kemarin sempat ini, Bila ya, sempat curhat sama Miss Hidai. Jadi, Miss, kenapa ya anakku ini umurnya sekarang udah 4 tahun? Kayaknya mirip umur anakmu yang gede ya, 4 tahun. Iya ya, Kuina juga umurnya 4 tahun ya. Jadi dia tuh umurnya 4 tahun, namanya Fatih. Waktu itu kan aku ngajarin ini ya, alif bata gitu. Jadi dia tuh hafal, alif bata A gitu ya, A hafal, ba hafal. Begitu masuk ke ta sama sa, alif abanya itu hilang, yang ingat cuma ta sama sa. Jadi gitu. Iya, Dan itu iya. berulang-ulang gitu kan, kita lama-lama ini apa yang salah ya gitu. Emosi banget udah, apalagi kalau sensing kayak gitu. Apa sih ini ngafalin gini aja, susah banget gitu. Cuman ternyata polanya beda gitu kan, ngajar anak intuiting tuh kayak itu loh, ba itu yang kayak orang senyum, tak itu kayak orang senyum. Oh tak, oh iya dia baru inget tuh tak tuh yang kayak orang senyum ya bun gitu. Oh iya gitu lah. Jadi cara masuk ke anak intuitingnya juga beda gitu. Nah itu makanya cara belajar setiap MK juga beda-beda gitu. Aku orang feeling. Aku pernah, aku kan kuliahnya di Jakarta Selatan kuliahnya. Jadi kita tuh kan ada rooftop ya paling atas gitu. Di paling atas kita hafal. Waktu itu kan asrama.
terus Mm-mm. ngafal. Nah, kebiasaannya aku orang feeling dari dulu banget, dari waktu SMP SMA tuh suka teriak-teriak. Aku harus harus mengekspresikan suara gitu. Nah, Mm-mm. dan pas di atas tuh kan aku nyaring-nyaring banget tuh, nyaring gitu Mm. suaranya. Ternyata ada tetangga yang ngerasa terganggu gitu. Itu dipelototin aja. Tapi bener loh, tapi emang orang feeling itu dia harus mendengar suara. Jadi kayak biasanya kayak kalau di teman-teman di rumah Quran Steven itu yang Iya, feeling itu dia cara belajar itu dia biasa direkam. Jadi kayak bisa dia lagi ngafal gitu direkam, nanti dia dengar sendiri gitu bacaannya dia kayak gimana gitu. Jadi cara ngafalnya gitu. Sedangkan aku juga pernah sekamar sama orang feeling kan waktu ngafal di rumah Quran gitu. Nah itu berisik banget emang, jadi kayak dia tuh baca tuh harus dilantunkan gitu, sedangkan aku sensing tuh harus butuh betul. fokus gitu, aduh gak bisa denger suara lain gitu, kesel gitu kalau denger gitu. Akhirnya ya gimana ya, kita jadi punya pojok-pojok sendiri gitu dan kayak dipakein waktu gitu, kamu ngafal jam segini ya, aku yang jam segini gitu, kamu yang pakai kamar jam segini ya, aku nanti jam segini gitu. Nah kalau aku nggak tahu temen aku ini orang feeling, yang ada ribut gitu, kita sekamar berisik banget sih bla 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 bla, itu masih kayak gitu kan. Ngertiin aku, Dan aku juga mau ngafal gitu ya. iya aku juga mau ngafal gitu. Nah itu mungkin tetangganya belum tes Steven kali waktu itu ya. Jadinya dia ngerasa terganggu. Oke, ini ada pertanyaan dari Hmm? Bang Amuro Syaifur. Mas Amuro Mm-mm. Syaifur nanya, bagaimana cara agar bisa fokus untuk orang in itu apa? Intuiting, Insting. insting ya, sorry. Insting. Gimana cara fokusnya untuk orang insting katanya? Eh orang insting tuh emang dia kayak udah naluri dari sananya tuh pindah-pindah gitu, bosenan kan nggak bisa tuntas, emang dia orang orang insting tuh kelemahannya di situ, dia nggak bisa tuntas. Tapi dengan mungkin dengan bantuan dia punya teman orang thinking gitu, atau ya punya rekan orang thinking itu akan membantu dia untuk selalu berada di platform itu gitu. Jadi kayak misalnya dia lagi ngerjain, aku dulu punya tim orang insting di rumah, dia tuh dia pernah lagi nyuci piring gitu belum selesai, tiba-tiba dia dengar ada orang nganter paket kan, itu airnya aja nggak dimatiin, tiba-tiba dia langsung ke depan, habis itu lupa aja gitu dia, tadi lagi ngapain ya, oh lagi cuci piring, airnya masih kebuka gitu. Nah itu kan butuh buat di apa namanya, ayo dong dituntasin gitu loh. Nah itu butuh orang untuk mengingatkan untuk itu tuntas gitu, atau ya dibuat reminder untuk diri sendiri bahwa mengerjakan sesuatu itu harus tuntas baru boleh pindah ke tugas yang lain gitu. Berat memang buat orang insting untuk menuntaskan setiap tugasnya, tapi memang di situ disitulah cobaan buat orang insting gitu. Dan memang tiap MK itu ada ujiannya masing-masing ya. Ada ujiannya masing-masing. Kalau aku ya orang feeling, I don't know. Aku rasa juga kayaknya Ayah Farid juga orang feeling ya. Iya Tapi betul betul. apa? Aku feeling ekstrovert loh. Iya sama Ayah Farid juga orang feeling extrovert. Oke, yang aku rasakan itu waktu ya until now sih mungkin ya. Tapi kan sekarang mungkin Hmm. kalau bahasa Misida itu kemarin di Steven WSL 2 kan udah mulai Hmm. agak cerdas lah gitu ya. Udah mulai agak cerdas walaupun Hmm. belum belum cerdas banget gitu. Jadi aku tuh paling gampang jatuh cinta. Suka Hmm. aja dibilang oh ini orang pasti cinta gitu atau aku pasti cinta sama dia itu dalam dalam sekian detik itu jadi Hmm. gampang banget gitu suka, dan Hmm. bukan hanya sekedar suka ya, langsung kayak Hmm. kayak deklarasi I love you gitu loh. Cuman kan dulu Hmm. gitu Nabila. Ya Iya itu jadi emang sih. Cuman godaan dia banget. ya gitu. Godaannya emang di situ gitu. Aku juga ada angkat orang feeling extrovert gitu kan. Eh dia begitu juga gitu, jadi kayak sama semua cewek gitu dia bisa diajak chat bareng apa segala macam gitu. Nah nanti pas si ceweknya udah baper nih, terus dia bilang, loh aku kan cuma berusaha baik doang sama kamu. Wah, kurang ajar. Aku bilang gitu, kurang ajar. Lu hati-hati ya lu, hati-hati lu nanti kayak ayah dapat istrinya orang insting. Aduh, emang orang feeling tuh susah banget gitu kalau disuruh feeling extrovert terutama ya, disuruh buat kayak ayo sama satu orang aja gitu, fokus sama satu orang, nggak bisa gitu, emang dia tuh kayak berat banget gitu kayaknya. Aduh. Ya, maka rata-rata ya, I don't know ya, benar atau tidak. Nanti Nabila jawab, Hmm. apakah benar nih rata-rata orang feeling ekstrovert adalah pelaku tanda kutip
Ya udah buka-bukaan deh, pelaku poligami, benar gak sih? Nah, benar, benar. Makanya kalau kata ayah, kalau orang feeling, dia dinyatakan orang feeling yang betul, apa namanya, nggak salah jurusan gitu, yang betul itu adalah orang feeling yang berpoligami, katanya begitu. Aduh. Dia kalau katanya kalau orang feeling extrovert tidak berpoligami itu ditanyakan ininya, Ke ke-feelingannya. Cie. aduh kacau. Mantap. Ya, iya benar-benar. Begitu. Memang ya, aku pribadi feeling extrovert. Tadi kalau dulu sebelum menikah itu gampang banget suka dan cinta sama orang. Yang kedua, gampang banget rasanya ngebaperin orang. Walaupun padahal kita ngerasa kayak, aku kan cuman kayak temenan doang, kok lo baper banget sih? Kayak gitu tuh. Ya. Iya, iya. Lalu, Benar-benar. tapi pas udah menikah, ini untuk orang feeling, I don't know ya, apakah memang kalian harus poligami atau enggak. Cuman kalau aku pribadi akhirnya mengambil sikapnya begini, Nabila. Kan dulu kan posisi aku juga, posisi pas menikah itu lagi dalam sulit ya. Bahkan aku nggak punya motor gitu. Motor aja aku nggak punya gitu, waktu menikah. Nah jadi saat menikah justru aku juga lagi minus. Masih mending ya kalau ada orang menikah masih pakai from zero tuh masih mending. Aku from minus gitu. Dia lagi bangkrut kan. Itu lagi Iya, bangkrut iya. sering gitu. Jadi lagi Hmm. bangkrut, nggak punya motor, usaha lagi ngap-ngapan waktu itu ya. Tapi ada seorang wanita yang mau menerima aku, dia orang thinking Hmm. extrovert dia. Hmm. Jadi dia mau nerima. Nah, jadi aku tuh lebih gini loh. Kayaknya nggak tega ya gue kalau mempoligami ini cewek gitu misalnya, atau ini dipoligami. Lebih akhirnya mainnya kan feeling ya, kan lebih ke perasaan ya. Jadi Hmm. sebelum tidur itu kadang aku suka banget mandangin wajah istriku gitu, sama mandangin wajah anak-anak gitu, ngebayangin ke depannya tuh kalau misalnya nikah, yang dia dulu dari awal menemani kita from zero. Bahkan aku ingat banget kan waktu nikah itu kan dia dapat dari waktu antaran kan dikasih Hmm. gelang, lumayan tuh Hmm. gelangnya. Itu sampai dia mau jual gelang itu, kata dia ya udah nih sayang, dia manggil kan sayang, kita panggilnya di rumah tuh sayang gitu ya. Hmm. Nih sayang, ini gelang aku, gelang waktu nikah, silakan dijual, uang hasil jualannya, uang hasil jualannya itu silakan dipakai untuk bayar utang gitu. Nah Wih, jadi Masya Allah. kan jarang ya, jadi kalau dibilang apakah aku ada niat poligami, ya ada lah, nggak mungkin nggak ada gitu ya. Dorongannya ke sana Hmm. gitu, secara bawaan MK-nya mungkin gitu ya. Tapi sekali lagi tadi ketika kita melihat perjuangan istri nemenin dari minus gitu Hmm. sampai menjual emasnya, finally akhirnya kayaknya gue nggak mungkin deh mempoligami orang ini gitu, walaupun poligami Hmm. halal ya dalam Islam dan itu bagian dari Hmm. syariat Iya. gitu. Hmm. Gitu Iya. sih kalau aku ya. Benar, karena kan emang orang feeling itu kan dia kekuatannya dicinta kan, kelemahannya juga dicinta ya. Itu makanya kelemahannya dia jadi mata keranjang. Tapi kalau ketika dia bener-bener make si cintanya itu dengan betul, bisa jadi Mm-mm. si pasangannya ini dijadiin cinta sejati buat dia gitu loh. Nah, dan Hmm, bagi yang perempuan gimana? Kan katanya apa namanya, kalau laki-laki kan enak bisa poligami, kalau perempuan gimana? Nah, biasanya teman-teman aku yang feeling extrovert itu mm-mm. dia dialihkannya adalah dengan cara dia mengurus anak gitu. Jadi kayak teman-teman aku yang feeling extrovert yang perempuan itu biasanya makanya sayang banget sama anak kayak gitu, perhatian banget sama anak kayak gitu. Jadi benar-benar kalau di Steven itu bahasanya ibaratnya tuh kayak feeling feeling adalah ibu yang baik gitu, seorang Hmm, ibu yang baik. Jadi kalau ini kan ada ininya ya, ada istri yang baik, ada apa namanya pasangan belajar yang baik kayak gitu-gitu tuh ada gitu. Nah iya. kalau si feeling ini kebagian sebagai ibu yang baik gitu, karena emang dia harus gimana sih, dia kayak harus menyalurkan cintanya kan. Nah cuman kan nggak Ya, mungkin sama, bukan bukan sama yang halal kan, jadi pasti harus sama yang halal gitu. Dan yang betul. pasti jadinya sama suami dan anak-anak gitu. Makanya bagus juga kayak tadi gitu, kayak apa namanya sama istri gitu kan. Tadi istrinya kayak emang orang feeling ini dia kan subjektif banget. Jadi kayak kadang menilai orang itu bener-bener misalnya ya contohnya kayak dari loyalitas gitu kan. Jadi dia nggak peduli kayak misalnya kayak ini orang kualitasnya bla bla bla, yang penting dia loyal banget sama aku gitu. Dan kalau udah Hmm, kayak gitu gue sayang banget ya sama orang ini. Emang orang feeling biasanya begitu gitu. Ayah Farid juga begitu gitu. Oke, semua karyawan-karyawan di Steven itu alhamdulillah loyal gitu kan. Maksudnya sama kita udah lama gitu. Dan
kalau kita salah gitu bukan langsung di-cut, udah kamu keluar gitu, enggak gitu. Jadi malah sama ayah dibina. Makanya semua karyawan Steven itu biasanya udah kayak keluarga aja gitu rasanya. Gitu. Dan selain kalau gini, kalau di yang aku lihat ya, Ayah Farid itu kalau dia kepada orang-orang yang loyal gitu, Ayah Farid akan royal, Iya, nggak iya. perhitungan gitu ya. Nggak hitungan, bener. Itu Dia kalau benar. udah sayang sama orang itu udah nggak pakai hitung-hitungan deh. Gitu. Kayak orang feeling semua begitu deh. Iya, karena pikiran kita kan lebih kepada cinta ya. Jadi seandainya gue bisa membeli cinta dengan uang, ya gue keluarin uang gitu loh. Iya, benar. Benar. Tapi Iya, sebenarnya bukan uangnya ya, tapi karena tadi bukan uangnya. ada perasaan itu. Dia tuh jadi kayak Ada perasaannya. ngebonding ya, dia bisa ngebonding itu gitu. Benar. Dimulai dari rasa cinta itu, makanya cuman mungkin yang kelihatan kan mungkin uang. Cuman sebenarnya mungkin kayak perhatian ya apa segala macam itu orang feeling emang juara sih di bagian itu. Iya, benar. Dan dia juga punya daya tarik ya. Nah, itulah ini kita ngobrol apa ya, ngobrol sekilas. Ini masih sekilas banget loh teman-teman yang nonton ya. Jadi sayang banget kalau teman-teman seumur hidup hanya dipakai hanya untuk pencarian jati diri. Ini kan Iya, sayang banget. sayang banget ya. Umur udah 30 tahun, tapi masih mencari siapa sih gue? Emang gue cocoknya di air kah, di darat kah, di udara? Iya, Ini kan sayang banget. superhero aja punya kekuatannya masing-masing kan, kita juga Benar punya. banget, benar banget. Ya, makanya kenapa ya itu harus tes Steven. Jadi lebih Nah, mudah kita jadi tahu karakter diri kita lah, seenggaknya paling enggak diri kita aja dulu deh gitu. betul. Jadi tes Steven, mulai masuk ke cerita tes Steven. Memang gimana sih cara tes Steven? Apakah harus nyiapin KTP atau nyiapin apa sih sebenarnya kalau untuk tes Steven? Jauh bila. Kalau mau tes Steven sebenarnya gampang banget sih, tinggal nge-form promotor, bilang saya mau tes Steven gitu kan. Habis itu nanti di scan fingerprint sidik jarinya 10-10-nya. Nanti habis itu 15 menit kemudian hasilnya keluar deh. Dan tes Steven ini bisa dilakuin dari anak umur 2 tahun. Jadi mulai dari guratan jarinya udah kelihatan juga udah bisa tes. Sama kayak misalnya yang tua juga, emang yang tua masih perlu tes Steven gitu, perlu tetap gitu. Kita jadi tahu kayak cara kita beribadah itu yang cocok yang mana gitu kan. Dan itu juga bisa maksudnya kita masih tetap perlu gitu di situ. Nah, habis dari situ kan enak, maksudnya kayak udah dapat hasil 15 menit dijelasin sama promotor gitu kan, terus kita jadi tahu karakter diri kita, keluarga kita, dan ini cukup 1 kali aja seumur hidup. Jadi kayak misalnya aku udah tes sampai 10 kali gitu kan, 10 kali aku nyoba terus gitu, tiap ada update dari Steven gitu kan, pasti aku nyoba kan. Nah, aku tuh 10 kali gak pernah berubah. Hasilnya ya itu, saya extrovert lagi gitu. Padahal aku kayak, bisa kayak gue jadi orang intuiting gitu. Tiba-tiba gitu kan tes gitu, siapa tahu intuiting gitu. Ternyata enggak gitu hasilnya, saya extrovert lagi gitu. Jadi emang tes Steven itu cukup sekali aja seumur hidup. Dia emang udah bawaan ya, udah bawaan lahir ya. Bawaan lahir. Oke. Beda sama tes-tes seperti paper test yang lainnya. Kalau paper test itu kan kadang semutnya kita. Kalau moodnya lagi ngisi A, ngisi A. Moodnya ngisi B. Maka finally biasa kalau orang yang ikut paper test yang pertama dengan paper test yang kedua biasa hasilnya berbeda tergantung moodnya dia. Berbeda. Ya tergantung mood, kondisi, kesehatan gitu. Sedangkan kalau tes Steven enggak. Mau anaknya sambil tidur, mau ngapain gitu sambil ngapain, tetap aja hasilnya sama kayak gitu. Yang penting sidik jarinya masih ini ya, lengkap ya. Lengkap. Yang penting sidik jarinya masih yang lengkap. cacat 1-2 itu berpengaruh nggak, Nabila? Berpengaruhnya dikit sih, paling jadi kayak tes Steven ini kan akurasinya 95% ya, paling dia berkurang sedikit aja gitu, 5% atau berapa. Dan sebenarnya gitu kita ini juga lagi mengembangkan DNA sih, jadi mohon doanya dari teman-teman buat kedepannya semoga kita bisa tes pakai DNA ya, jadi bisa cukup pakai tes darah atau air liur misalnya, udah ketahuan nih hasil MK-nya apa. Gitu. Untuk sampai saat ini sih sebenarnya kita udah nemu satu, alhamdulillah, insting.
Jadi kalau mau ngetes DNA, mau ngecek insting atau bukan udah bisa gitu. Tapi kalau MK yang lain masih belum. Makanya minta doa dari teman-teman semua. Amin. Wah itu bakal berat banget ya. Jadi master Iya. itu juga. Nah ini mulai masuk nih ya. Kenapa finally jadinya DNA? Pasti kan banyak banget tudingan-tudingan atau komentar-komentar yang agak memojokkan ya. Misal Stephen itu adalah numerologi, misal gitu ya. Nah Ya itu kan sering jadi, banget tuh kayak gitu. iya bener ya. Numerologi. Terus soalnya dia nggak valid karena dia pakai tes sidik jari katanya gitu kan. Itu bisa aja dimasukin angkanya. Iya, aku bingung sih maksudnya kayak kalau kayak gitu ya lucu juga maksudnya kayak sebenarnya kalau maksudnya ya kalau dari kita tuh beranggapannya begini gitu. Itu bukan kita yang ngikutin numerologinya atau gimana itu, tapi justru karena konsep Stephen ini bagus, jadi konsep Stephen ini bisa dimasukkan kemana-mana gitu. Jadi mungkin iya kalau ada orang tes hasilnya sama kayak numerologi, itu sama kayak tipologi wajah, tipologi badan gitu. Kayak kemarin bisa aku sering bikin make up itu kan karena dia ada tipologi wajahnya gitu kan. Nah, jadi kayak misalnya orang sensing ini bentuk badannya gimana, itu cocok gitu kan sama hasil tipologi badannya seseorang gitu. Karena emang si Steven-nya yang bagus, bukan karena kita ngikutin numerologi, ngikutin tipologi wajah, ngikutin tipologi badan kayak gitu-gitu kan. Gitu. Itu yang banyak orang salah tangkap di situ sebetulnya. Nah, iya makanya nanti ketika dengan adanya tes DNA yang bisa mengetahui mesin kecerdasan teman-teman, akhirnya cerita numerologi akan hilang dengan sendirinya gitu. Pembuktiannya jelas. Iya, betul. Kemudian belum lagi kemarin tuh aku waktu pengen WSL 1 ya, aku tuh sempat nge-share ke satu grup cerita gitu. Aku mau ikutan Stephen nih gitu. Lalu ada psikolog S2 di sana, langsung dia tuh kayak langsung ini kontra gitu. Wah, Stephen itu shadow science gitu kata dia. Langsung tuh gila dalam grup ya langsung shadow science gini bla bla bla. Dan aku bahkan pernah loh ketemu sama ayah Farid Poniman kata si psikolog itu ya. Iya. Ya, aku sih mikirnya ya gue pribadi tes Stephen itu gitu ngomong sama si orang dalam grup ya. Jadi aku pribadi tes Stephen itu 2013 kalau nggak salah ya, 2013 tes Stephen dan mengetahui diri kan seorang feeling extrovert gitu. Yang ternyata sampai hari ini jadi manfaat banget. Gue tahu banget ternyata kekuatan gue itu ada di cinta, ada di verbal, lisan, suka panggung. Jadi ngerti akhirnya mengasah diri di dunia public speaking dan finally jadilah seperti hari ini. Dan itu kan berkat ilmu Stephen. Kebayang nggak sih kalau dulu 2013 nggak ketemu Stephen, aku pasti masih terlunta-lunta dalam pencarian jati diri. Gitu jawabannya gitu. Iya. Iya benar sih itu kayak ya begitulah dunia psikologi itu bahasannya panjang itu sebenarnya bisa dijelaskan nanti mungkin ngajak live Misida ya yang sama-sama ahli psikolog gitu. Itu emang panjang banget masalahnya juga Ayah Farid sampai pernah kesannya kayak membuka banget gitu kan. Ayah siapa psikolog yang berani atau misalnya emang mau ngajak saya debat terkait tentang Stephen yang pseudoscience gitu. Masalahnya sampai sekarang nggak ada yang berani ataupun yang mau ngajak Ayah Farid untuk ini kolaborasi untuk ngomongin tentang Stephen itu gitu. Jadi berani ngomong di belakang dari, iya, sebenarnya kalau Stephen udah ayo silakan kalau mau debat dengan kami gitu kita buka gitu kan diskusi ini terbuka gitu kan di kampus-kampus tapi masalah nggak ada yang ngasih undangan sampai sekarang gitu kan. Gitu. Atau mungkin tidak siap menerima kebenaran yang baru. Bisa jadi. Karena emang kalau gimana ya kalau bisa di psikologi di dunia psikologi udah nerima perstifinan ya mereka mungkin ngerasa ini juga ya kayak mereka belajar bertahun-tahun gitu kan untuk tahu orang harus tes ini tes per bla 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 sedangkan di Stephen 15 menit aja tes pakai fingerprint kita udah tahu karakternya gitu ikut WSL 1 sehari terus ikut WSL 2 3 hari jadi kita totalnya 4 hari aja gitu udah tahu gitu kita ini mau dibawa kemana gitu kan mau kita karakter diri seperti apa, cara pengembangan diri seperti apa gitu ya. Mereka pusing juga kali kan di situnya. Gila, gue 4 tahun belajar psikologi, lu cuma 4 hari doang kelar gitu ya. Iya, makanya.
Aduh. Jauh banget perbandingannya. Tapi aku punya guru Mm-mm. nih. Guruku ngomong begini, dia hafiz Quran, dia punya Mm-mm. pondok gede banget, dia punya santri 70 lebih kalau nggak salah, dan Mm-mm. semuanya gratis sama kayak rumah Quran Stephen gitu ya, gratis gitu. Nah, Mm-mm. dia kasih pesan ke aku tuh bilang gini waktu itu, San, yang namanya kita belajar dalam ilmu duniawi itu nggak usah lama-lama gitu. Ngapain Mm-mm. sekian tahun, padahal ternyata ilmu itu karena dia basicnya sangat Quran banget ya, ternyata Mm-mm. dalam Al-Quran itu udah dijelasin semuanya gitu. Kamu khatam 30 juz udah khatam semuanya, ilmu dunia dan akhirat katanya gitu. Jadi nggak usah lama Mm-mm. waktu sekian belas tahun kata dia. Ya bener juga Mm-mm. sih, buktinya Mm-mm. Stephen ilmu duniawi yang ternyata bisa kita pelajari dalam 4 hari, dan itu sama seperti ya 155 SKS. S1 tuh Lumayan satu. banget ya. Aduh. Iya. Makanya kalau ada cara yang mudah kenapa harus harus yang susah sih gitu. Nah, ini yang nonton nih, yang nonton coba acungkan jempolnya yang belum tes Stephen. Wajib tes Stephen. Apakah bisa tes Stephen di Kalimantan Barat? Bisa. Kebetulan saya pun udah Nah, WSL 2 kemarin ya. Ini langsung promo mm-mm. gitu. Iya kalau mau tes TV mungkin bisa sama Bang Isan, ya kan Bang ya? Iya dong, kan udah dapat sertifikat kemarin dari Udah Misida. dapat sertifikat, udah license. Jadi Bang Udah Isan ini udah license. license promotor, jadi tenang aja, nggak bakal aneh-aneh juga, nggak bakal menyimpang. Udah terlisensi. Jadi bisa Iya. sama Bang Isan yang di Kalimantan. Nah, untuk tes Stephen 15 menit aja udah tahu. Jadi akhirnya tadi kalau bahasa kemarin tuh tidak membayar mahal untuk stupid cost gitu. Ya tadi Untuk stupid cost. terlunta-lunta dalam pencarian jati diri. Betul. Oke, jadi Betul, kejawab Bang. semua. Sekali tes untuk seumur hidup ya, Nabila ya. Iya, cukup sekali aja kok. Kalau mau ngulang berkali-kali ya silakan aja. Cuma sebenarnya Berapa? sekali Kira-kira udah cukup. Ya, untuk tes berapa? Stephen itu sekarang mulai dari tahun awal Januari 2020 itu harga tes Stephen 500.000 sudah Hmm, dengan penjelasannya. Jadi nggak perlu bayar berjuta-juta kayak tes-tes yang lain. Cukup 500.000 aja sekali seumur hidup. sekali Tuh, seumur hidup. sekali seumur hidup. Nabila, tadi kan kita bilang yang belum tes Mm-mm. Stephen, jempolnya. Ini ada nih dari risalah.shop 184, Herni Umahadi, Irma Iya, Masya Allah. Gavi Fikri. Itu tolong dong di follow up gitu. Ya gue dong yang follow upnya. Iya, iya. Oke. Gitu. Nah, lalu mungkin teman-teman nih nanti, oh enak dong kalau misalnya saya udah tes Stephen, kemudian saya udah tahu ilmu Stephen, tertarik gitu, tertarik ingin menyebarluaskan atau menjadi promotor Stephen, itu syaratnya apa? Syaratnya, uh, syaratnya seperti yang dilakukan sama Bang Isan kemarin. Jadi WSL 1, lulus WSL 1, lulus WSL 2. Setelah itu udah apa namanya udah bisa beli ID untuk jadi promotor. Nah, terus kebetulan juga setelah Lebaran ini Steven Business lagi ngadain program juga, itu adalah promotor Stevenity, di mana nanti promotornya itu justru malah dia digaji. Cuman dia ada target. Jadi buat yang lagi masih cari kerja atau gimana gitu atau mau cari sambilan, itu bisa juga jadi promotor Steven yang di program Stevenity ini gitu. Nanti bisa langsung ini aja sih hubungin ke Steven Business aja kalau itu. Oke, Tuh. peluang usaha ya, bener ya sih namanya peluang Peluang usaha, peluang usaha, peluang ya usaha peluang boleh, peluang kerja boleh, peluang profesi boleh. atau profesi ya, Nah, terus kontak kan di Steven bikin juga bukan cuma sekedar promotor sih. Jadi ada kalau misalnya tertarik lebih besar lagi nih, misal mau jadi investor gitu, bisa juga buka cabang Steven. Atau misalnya mau jadi trainer juga bisa. Di Steven ada khusus untuk ini trainer Stevennya gitu. kayak Steven itu waktu yang aku ke sana ya, itu kayak lengkap banget Mm-mm. ya. Steven couple, Steven parenting, Steven Mm-mm. teaching, Steven
investor. Wah itu gila, itu lengkap banget gitu. Lengkap banget. Jadi kalau mau belajar Steven doang nih, kayak misalnya aku mau ikut WSL 1, WSL 2 dong, tapi nggak mau jadi promotor, ya monggo, boleh aja gitu. Karena banyak kayak ibu-ibu zaman sekarang ini dia ikut WSL 1, WSL 2 itu untuk ikut tematiknya. Jadi kayak misalnya di Steven ini kan ada Steven Parenting, Steven Learning, Steven Couple, yang paling sering diikuti nama pasangan-pasangan sih Steven Couple ya. Jadi tuh ngebahas 3K itu kasat, kasur, gitulah pokoknya. Nah itu dibahas di Steven Couple. Nah terus cara untuk mengajar anak-anak bisa belajar di Steven Learning. Untuk menjadi orang tua yang baik bisa belajar di Steven Parenting gitu. Kalau yang lagi mau fokus sama profesinya bisa belajar di Steven Profesi gitu. Jadi kayak di Steven itu insya Allah udah lengkap gitu. Jadi mau profesi, mau segala macam ada semua. Sampai Steven HR aja ada gitu. Jadi buat belajar Steven itu kalau menurut aku ya ilmunya bisa diaplikasikan kemana aja gitu, bisa ini kemana aja gitu. Jadi worth it banget sih kalau buat aku. Bahkan Steven politik pun ada ya. Ada, Steven politik ada. Jadi kayak buat bapak-bapak yang tertarik politik ini silakan. Atau mungkin nggak sekedar bapak-bapak ya, sekarang kan zaman sekarang wanita dan laki-laki juga udah tertarik politik ya, apalagi di Indonesia ini gitu. Gitu. Kan Jadi itu diri juga bisa itu Steven politik. ada, tadi aku lihat terakhir kalau salah benerin 21.000 follower lebih ya. Iya. Iya itu Kurang lebih kalau ya 20. ya kalau 21.000 memilih Nabila jadi anggota dewan udah bisa tuh kayaknya. Dulu emang mau dijadiin anggota dewan sebenarnya sama ayah, cuman akunya kayak ngerasa aduh jangan aku deh gitu loh, bukan aku banget gitu loh, karena emang ayah emang senang sama dunia politik kan, tapi kayaknya lebih ke nggak deh, aku nggak. Aku lebih Justru jadi pengusaha. justru orang-orang politik itu atau dunia politik itu butuh orang-orang baik seperti dirimu gitu, butuh Iya ratu sih, gitu. iya, tapi tanggung jawabnya besar loh itu loh. Kalau politik itu makanya kayak masya Allah deh, aduh jangan gue deh, jangan gue. Gitu Ya ya, kayak nggak tahu ya depannya gimana, cuman ya untuk saat ini tidak dulu. kayak sekarang kan yang muncul ke politik anak-anak muda influencer itu kan contoh kayak Dokter Gamal, Shirley Anavita walaupun tidak nyalon gitu tapi kan core-nya itu tetap ada di politik gitu seorang Shirley Anavita. Dirimu Iya cocok sih, dengan 21 iya. ribu follower itu udah bisa kok insya Allah bisa. Belum tahu sih, cuman saat ini belum. Ya nantilah kita lihat, asik. Aduh. Tadi kita ngelewat juga ya, kita ngelewat sejarah dong sedikit nih, sedikit aja. Sejarah tentang awal mula ditemukannya Steven. Steven itu sebetulnya dia konsepnya ya, keilmuannya ini udah dipakai sama Cubic Leadership. Jadi buat yang tahu Cubic Leadership, jadi pasti tahu itu udah dipakai dari 1999. Jadi waktu itu umur aku paling baru 3 tahunan. Itu aja Steven udah digunakan, tapi belum ada in-nya. Jadi dia masih sensing, thinking, intuiting, feeling gitu kan. Itu udah digunakan di Kubik itu. Nah cuman seiring berjalannya waktu, ayah Farid ini kan punya istri gitu kan. Nah terus ngelihat istrinya kok nggak matre banget kayak orang sensing, nggak pengen berkuasa banget kayak orang thinking, nggak kreatif banget juga kayak orang intuiting, terus cintanya juga nggak lebay-lebay banget kayak orang feeling gitu, biasa aja gitu kan. Ini apa ya? Akhirnya setelah dicari tahu, akhirnya ketemulah bahwa ada satu lagi gitu kan, dari kan kalau kita belajar di Paul MacLean itu ada yang tingkatan tingkatan strata itu ya, strata manusia itu yang dia ada aku lupa tuh, yang thinking sama intuiting tuh yang otak atas itu, otak human brain, terus mammalian brain, nah terus ternyata ada satu lagi reptilian brain gitu kan. Nah sedangkan kalau dicari-cari, kalau dicocok-cocokin reptilian brain masuk kemana gitu loh. Kan kalau misalnya mammalian kan sensing sama feeling kan. Kalau human brain kan thinking sama intuiting. Nah, si insting ini masuk kemana? Maksudnya si reptilian brain ini masuk kemana? Oh ternyata akhirnya dikulik lagi. Oh ternyata
dia punyanya orang insting, reptilian brain. Tapi kenapa sampai sekarang tidak diakui sama dunia psikologi gitu, karena otaknya orang insting ini dia berhamburan gitu. Berhamburan sampai tulang belakang gitu kan. Jadi kayak nggak ada otaknya gitu, gitu. Padahal Eh, ternyata otaknya itu dia ibumu loh berhamburan. dibilang gitu. Apa? Ibumu Iya, nah dibilang tapi kan gak ada ternyata otak. ada. Iya. Jadi ternyata ya makanya kenapa orang insting ini dia seperti reptilian kan. Dia apa namanya, buas banget tapi dia soleh banget juga gitu. Jadi untuk paling deket sama Allah itu istilahnya, kalau yang spiritualnya paling bagus itu ya justru orang insting ini gitu. Iya, orang insting ya. Malaikat banget dan bisa jadi setan banget gitu ya. Bisa dua-duanya. Gitu. Agak-agak ngeri ya kalau orang insting tidak dibalut dengan pondasi agama yang kuat ya. Iya. Tapi emang udah bawaan dari sana sih. Makanya kayak bundaku kan insting. Nah itu yang tadi aku cerita itu. Akhirnya kan ketemu dari istrinya ya. Meriset sedalam-dalamnya itu tuh Bunda istrinya Jauda gitu. ya. Bunda Jauda itu orang insting. Itu dia bisa buas terus tiba-tiba 5 menit kemudian switch gitu langsung jadi solehah banget gitu. Itu tuh bisa kayak gitu loh. Orang insting tuh gampang nge-switch gitu kan. Jadi galak banget gitu kan. Dari galak gara-gara aku misal waktu itu misal ngilangin apa gitu, marah kan. Kok dihilangin sih? Gitu kan, ngomel-ngomel gitu kan. 5 menit kemudian akunya masih panas gitu. Bundaku udah nyantai aja gitu. Ayo makan bareng semuanya. Oke, kok bisa ya, aku aja masih panas gitu, dia udah switchnya gampang banget gitu, udah nggak marah sama sekali gitu. Nah itu bisa terjadi gitu sama orang insting. Juara banget sih emang orang insting ini. Kena angin Gitu. apa gitu ya, tadi marah-marah Iya, sekarang jadi iya. baik gitu ya. Makanya ya orang insting itu emang nggak dendaman sih, karena dia responsif itu kan, responsif gitu orangnya. Nah, ini sebenarnya semakin menarik, tapi berhubung udah jam 4.30 menuju 4.30, Mau buka seorang, puasa kita. ya, seorang Nabila itu punya anak, seorang ibu. Ini kamu tuh kayak gadis loh masih. Masa? Ya iya sih, umurnya masih, aku 23 tahun ini, baru mau 24. Iya serius ya, aku justru 23, jalan 24 aku baru menikah loh. Aku baru Oh gitu? nikah. Iya, 23 Iya, jalan iya, 24 tuh iya. aku baru memutuskan untuk menikah. Dan dirimu 23 jalan 24 sudah punya anak menuju anak 3. Iya, ya gitulah. Jadi Gitu. nanti kalau kalau kemarin aku mikir gini, aku mikir 23 aja waktu nikah tuh udah muda banget ya Nabila ya. Jadi aku mikirnya kenapa nikah 23 aku pengen bisa main bola bareng sama anak-anakku gitu. Ya, jadi Iya. alhamdulillah Allah kasih anakku nih cowok semua gitu ya. Jadi mungkin Kayak harus ikut Stephen Couple nih bang. iya harusnya iya. Tapi menarik kemarin Miss Hidai bilang gini ya, Ihsan itu, jadi kan sebenarnya yang keluarganya Miss Hidai itu kan istriku, keponakannya Miss Hidai itu istriku. Jadi aku feeling extrovert, istriku thinking. Jadi kan feeling menaklukkan thinking ya. Iya. Lalu anakku intuiting. Nah, intuiting itu kan berarti dia jadi kayak komplit gitu, paket komplit. Jadi kata Miss Hidai, kalau ente nggak sukses, berarti ente-nya yang aneh ulul gitu. Iya dong. Udah paket komplit bener sih. Paket komplit. Masih nggak sukses juga di keluarga. Pokoknya Ihsannya yang Miss Uwel kata dia. Iya. Dapat anak yang mendukung ya. Iya, Asik banget. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini lagi-lagi udah kita kena time limit juga, Nabila. Udah tinggal 1 menit 22 detik. Nah, Nabila closing statement. Gak ada sih kalau dari aku, kayak closing statementnya tadi aja kayak mengenal diri itu penting gitu kan, karena ya itu, karena untuk mengenali Tuhanmu aja harus mengenali diri. Makanya pengenalan diri yang terbaik adalah yang berbasis Al-Quran dan hadis. Dan di sini yang menggunakan itu adalah Stephen. Jadi kenali karakter Anda melewati Stephen. Siap, terima kasih banyak Nabila. Seru Iya, banget. sama-sama. Mungkin ini bukan yang pertama kali ya. Kalau diundang lagi boleh ya.
Boleh, insya Allah boleh. Iya, siap. Terima kasih banyak Siap-siap. udah hadir Iya. di live Instagramnya Ihsan Septiadi. Kita ada program live Instagram itu every day. Bahkan Mhm. rencananya akan jadi 2 kali dalam 1 hari, insya Allah. Nah, untuk Oke, yang siap. ketinggalan, siapa Bang Gusti Harun yang ketinggalan, ini akan kita apa namanya tayangan ulang. Dan biasa saya juga akan saya download video ini dan saya upload di YouTube Muda Learning Center. Tinggal 13 detik lagi, saya sudahi saja ya daripada kita Ya, kena time terima limit. kasih banyak Bang Isan. Terima kasih.